Oke, yang lebih akan itu mengikuti. Lalu yang grup pendopo. Oke, yang grup pendopo. Silakan. Jadi di tengah jangan diinjak Kak. Grup lobby ya. Oke, kalau belakangan yang tengah jangan diinjak ya. Terima kasih. Dari Indopo sebelah kanan saya, boleh? Silakan boleh masuk dulu ke sini. Dan Ainun. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa betul sebelah sini. Iya. Di depan saya Putri dan saya mau memperkenalkan Duta Wisma Habibie Ainun, yaitu sepupu saya Nadia Habibie. Terima kasih banyak Mas Aji. Selamat sore anak-anak dan cucu-cucu intelektual. Salam kenal Nadia, sepupunya Mas Aji dan Mbak Putri dan cucu tertuanya yang kualitas yang Budi, jadi Budi dan yang Ainun dan juga ditanya Wisma Habibie Ainun. Aku sangat happy hari ini bisa berbagi kisah-kisah dan pengalaman yang Habibie dan Ainun melalui Wisma Habibie Ainun. Karena banyak sekali yang bisa kita showcase ke anak-anak dan cucu intelektual untuk bisa menjadi murid kepada negara. Nah, kita ingin sebetulnya mengadakan tur sejarah ini karena ya sebetulnya visi dan misinya adalah kita pengen anak-anak dan cucu-cucu lebih dekat lagi dengan yang akan menjadi bisa merasakan sebenarnya secara lebih intim dan lebih dekat lagi. Dan kebetulan hari ini aku ditemani dengan Mas Arji dan Mas dan Mbak. Dan kita bertiga akan menjadi tour guide-nya kalian karena kita ingin berterima kasih kepada pengunjung-pengunjung tur sejarah perdana kita. Bukan dong kita. Ini persaingannya 10.000 Inggris lah. Iya, keluar tiket ya. Banyak ya. Kita sejujurnya nggak begitu expect akan sebanyak itu, tapi kita sangat berterima kasih atas kesadaran anak dan cucu-cucu intelektual. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita harus memahami beberapa aturan-aturan yang perlu ditaati sepanjang tur sejarah. Tapi aku mungkin akan kasih ke Mbak dan Mas kira-kira aturan-aturan apa saja yang perlu kita ikutin selama tur sejarah. Ada yang ingat apa aja yang udah baca aturannya kita tahu? Monggo silakan. Tidak boleh merokok betul. Mas di sebelahnya. Mungkin anak-anak Dopo boleh maju duluan. Bisa mengikuti Mas di sana. Saya Julia, pengen kenalan dulu dong sama teman-teman semua sebelum kita mulai. Sebutin nama dan dari mana gitu kira-kira. Kamu silakan. Sore semua. Dari Jakarta. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, perkenalkan saya Iva. Iva dari Tangerang. Oke, terima kasih. Saya Ade Dari Jakarta Timur. Oke. Selamat Sore. Saya Diana Dari Bogor. Oke. Selamat sore, saya Syifa dari Tangerang. Terima kasih Mbak Syifa. Mas, sore saya Mulia dari sana. Salam. Dari sana. Saya dapat couple ya nih, 3 orang tiketnya. Saya bilang hari ini ya. Oke, monggo silakan Mbak. Selamat sore, saya Aning dari Bekasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore, saya Tias dari Bekasi. Dari Bekasi. Tetanggaan ya. Teman-teman. Oh baik, oke. Selamat sore, saya dengan Yunita dari Jakarta Barat. Selamat datang Mbak Terima kasih. Sore semuanya, saya Sore. Cika dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, silakan Mbak. Selamat sore semuanya, saya Dika dari Bintaro. Dari Bintaro. Sore semuanya, saya Dika dari Jakarta. Selamat datang. Sore semuanya, aku Wiwi dari Tangerang. Dari Tangerang. Sore, saya Mala dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, wah senang sekali. Oke, baiklah. Selamat datang di Perpustakaan Wisma Habibie dan Ainun. Di sini ada banyak sekali buku. Ada yang bisa tebak kira-kira ada berapa? 5.000 kayaknya udah baca ya. Betul. Ya, di sini ada 5.000 buku yang sebenarnya memang saat ini belum bisa diakses atau disentuh, tapi kita sedang dalam proses digitalisasi. Dan kira-kira bukunya akan banyak tentang apa nih? Kira-kira ada yang bisa tebak? Teknologi, oke. Ada lagi? Apa?
Politik, oke. Agama, oke. Nah, di sini kebanyakan mayoritas itu bukunya berisi tentang kebudayaan dan juga peradaban, lalu agama betul dan tokoh-tokoh dunia gitu. Tapi sayang sekali buku teknologi tidak di ruangan ini. Jadi ada satu lagi tempat di mana yang Habibie menyimpan buku-buku teknologinya. Tapi di ruangan ini kenapa banyak tentang peradaban dan budaya? Karena yang Habibie ingin kita sebelum memulai sebuah melahirkan karya dan inovasi, kita mengenal budaya dan mengenal diri gitu. Jadi kalau kita coba lihat di belakang buku-bukunya itu apa namanya, buku-buku tentang beragam ya topik-topiknya gitu. Mohon maaf Pak, saya sudah nanti nyetrum. Gitu, udah gatel pengen baca ya. Udah. Ya gitu. Nah jadi ruangan ini memang dibangun oleh Eyang Habibie dan Eyang Ainun itu di tahun 2008-an dan juga 2009 waktu itu diresmikan di hari ulang tahun Eyang Ainun. Tapi tanggal 11 Agustus 2009 itu ternyata adalah ulang tahun terakhirnya Eyang Ainun. Karena 2010 Eyang Ainun berpulang ke rahmatullah. Jadi tadinya perpustakaan ini dinamakan perpustakaan peradaban karena tadi filosofinya gitu ya. Tapi Eyang akhirnya mendedikasikan ini adalah perpustakaan Habibie dan Ainun. Begitu. Nah, kita akan bergeser ke tengah sini yang view-nya akan lebih cantik gitu ya karena sentral di sini. Oke. Di sini juga banyak sekali miniatur pesawat terbang ya, kita bisa lihat di atas, di belakang gitu. Karena memang filosofinya yang ingin showcase bahwa ini adalah tempat untuk kita bisa mengenal ilmu pengetahuan yang disimbolisasi oleh buku-buku dan juga teknologi yang disimbolisasi oleh miniatur pesawat gitu. Jadi nanti kita akan menemukan kenapa sih impact itu perlu berimbang dengan impact gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau cerita satu hal, yaitu kita saat ini kalau kita bisa lihat di sebelah kiri kita sedang disambut oleh busananya Eyang Habibie dan Eyang Ainun sehari-hari menggunakan baju yang serapi ini gitu. Sehari-hari di dalam rumah pun juga demikian. Kenapa? Soalnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun itu orang yang sangat bersiap dengan segala kondisi. Pada saat itu juga banyak rapat-rapat mendadak yang dibutuhkan Eyang Habibie dan Eyang Ainun misalnya, terus lalu juga untuk menyambut para tamu dan untuk mentalitinya adalah mentaliti sepeda gitu ya. Yang selalu menyebut saya punya mentalitas sepeda. Jadi seperti sepeda kalau selalu di kayu itu akan selalu berjalan, tapi kalau tidak di kayu berarti sepeda itu akan jatuh atau ya mati. Jadi mentalitas sepeda itu yang diyakini oleh Eyang. Dan juga yang menarik adalah sepatunya. Kalau kita lihat di sini sepatunya ada haknya. Karena Eyang Habibie mungil ya, sangat mungil, terus juga kecil ya sepatunya ya. Gitu. Terus juga Eyang Habibie dan Eyang Ainun menggunakan haknya ada fungsinya. Salah satunya adalah kalau Eyang Ainun ingin mengingatkan Eyang Habibie untuk misalnya sudah jam makan, sudah jam minum obat dan lain-lain, tapi Eyang Habibie masih ada di dalam ruangan lagi rapat bersama koleganya, Eyang Ainun akan menghentakkan si sepatunya itu supaya Eyang Habibie bisa, oh iya tahu ini adalah langkah kaki istri saya, berarti saya udah harus selesai rapatnya demikian. Gitu. Jadi banyak sekali cerita yang ada di perpustakaan ini. Tapi sebelumnya kita akan bergeser lagi ke sebelah sini. Di sini ada lukisan yang menggambarkan kesederhanaan Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Yang ada di tebak ini lukisannya siapa? Jangan nyontek. Nggak ada tulisannya ya. Ini adalah lukisan karya Pak Basuki Abdullah. Lukis tahun 82. Sebetulnya ini ada satu setnya lukisannya itu ada 3. Jadi lukisan yang ini yang utama. Lalu 2 lukisan lain adalah tentang potret anaknya Pak Ilham dan Pak Tarik. Pak Ilham dan Pak Tarik lukisannya ada di ruang depan yang kita lewati. Nah di sini juga ada ruangan Basuki Abdullah namanya, karena memang Eyang itu sangat menyukai karya-karya dari seniman Indonesia, salah satunya Basuki Abdullah dan juga Pak Bagong. Pak Bagong yang adalah ayahnya Pak Budi Kertarajasa dia tahu juga lukis yang Eyang Habibie menganggapnya itu sama dengan Picasso. Jadi Eyang Habibie menyebut Pak Bagong sebagai Picasso di Indonesia. Kita bergeser ke sebelah sini. Di sini ada miniatur pesawat CN235, yaitu adalah pesawat hasil kolaborasi antara CASA dan Montanio. CN itu CASA itu dari Spanyol dan Montanio Indonesia. Mungkin geser sebelah sini bisa supaya terlihat. Dan 2 baling-baling dan 35 itulah kapasitas kapasitasnya gitu ya. Bertahun kemudian disempurnakan
ditambahkan lagi dengan N250 yang mana C-nya sudah hilang, berarti menandakan bahwa N-nya itu adalah Nusantara. Jadinya ini karya 100% karya anak Anak bangsa. bangsa. N250 terbang pertama kali itu pada tanggal 10 Agustus 95 menandakan 50 tahun Indonesia merdeka, dan ini adalah kado untuk Indonesia 50 tahun, kado ulang tahun emasnya. Ada cerita menarik tentang pesawat N250 dan juga yang Ainun. Jadi ada yang udah nonton film Habibie dan Ainun? Sudah. Jadi satu Nyangka adegan di semua ya. situ, semua udah nonton ya. Ada satu adegan di situ pada saat Pak Habibie dan Ibu Ainun terbang ke Jerman setelah menikah. Di situ yang bilang suatu hari saya akan buatkan pesawat. Nah, bertahun kemudian pada tanggal 10 Agustus itu terbanglah pesawat N250, dan tanggal 11-nya besok harinya itu adalah ulang tahun yang Ainun 11 Agustus. Lalu 5 menit sebelum jam 12 malam yang Habibie bercerita bilang ke yang Ainun bahwa ada ulang tahun untukmu sudah terbang 12 jam yang lalu. Sangat romantis sekali ya. Jadi emang cita-citanya yang itu, ambisi yang adalah membuat pesawat terbang untuk Indonesia, dan juga yang selalu membayangkan 17.000 lebih pulau di Indonesia itu bisa terhubung dengan pesawat, akan sangat majunya negara kita apabila itu bisa terjadi gitu. Jadi yang Habibie menitipkan cita-cita impian Indonesia yang belum terjadi saat ini kepada kita para cucu-cucu intelektualnya gitu. Kita tahu pada 3 tahun setelah N250 ini terbang, Indonesia memasuki masa yang sangat menantang, yaitu krisis moneter. Kita tahu juga pada saat itu Indonesia harus mengambil pinjaman dari IMF, dan salah satu syarat yang disyaratkan oleh IMF adalah menutup funding untuk PTN dan juga industri strategis. Padahal yang Habibie sudah memimpin membangunnya sejak tahun 70-an, tapi demi Indonesia demi menyelamatkan Indonesia dari crash landing di tahun 98, yang Habibie ya apa boleh buat, jika memang pesawat yang harus dikorbankan, so be it gitu. Yang penting kita bisa menjadi negara demokrasi. Memang sedih sekali, he was very heartbroken at that time, tapi itu adalah ya harga yang Indonesia harus tebus untuk mendapatkan sebuah demokrasi dan juga kebebasan yang kita dapatkan sekarang. Waktu itu yang Habibie bilang bahwa kita sudah merdeka tapi kita belum bebas gitu ya. Di masa Orde Baru kita banyak juga pembatasan ya informasi, dan juga tidak bebas dalam berpendapat dan lain-lain. Tapi semasa 19 bulan di masa presidensinya yang Habibie mengubah banyak regulasi. Nanti kita akan belajar dan juga akan menelusuri tempat di mana benih-benih demokrasi itu dilahirkan. Baiklah, nah di sebelah sini juga masih banyak miniatur-miniatur, bukan hanya pesawat tapi juga ada kapal, ada juga tank, karena memang yang Rudy itu gagasannya adalah industri strategis, bukan hanya industri pesawat. Gitu. Nah di ruangan ini, di pendopo ini, di meja ini juga yang Rudy selalu berterima tamu dan selalu duduk di sebelah sini, di kursi yang ini, supaya tamu-tamunya bisa menghadap ke taman di belakang, taman intelektual. Dan kami paham bahwa teman-teman pasti nggak sabar pengen mengabadikan momen di sini ya, karena ini cukup ikonik. Jadi saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa berfoto di sini, karena setelah ini kita akan bergerak ke ruangan yang lain. Kita punya berapa menit? 3 menit, silakan dimaksimalkan waktunya untuk mengambil foto. Mumpung masih simbol-simbol tentang negara kita. Yang pertama kita akan bahas tentang ini. Ada yang bisa tebak ini apa? Pulau Indonesia. Sabar mengerti betul, tapi yang Habibie selalu menyebutnya sebagai Nusantara, benua maritim Indonesia. Jadi emang yang Habibie pun dalam menyebutkan Indonesia itu visioner sekali, benua maritim Indonesia, karena memang secara luas sekali seperti benua Eropa, dan juga maritim. Kenapa yang Habibie menyebutkan itu? Karena betul-betul 17.000 lebih pulau dan juga biota alam yang sangat luar biasa. Ini adalah rahmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang kita harus menjaga. Maka dari itulah, begitu orang masuk ke sini, kita diingatkan kembali bahwa we are a rich country sebetulnya, yang betul-betul harus kita jaga. Baik, itu ada di bukan hanya di bawah dasar laut dan juga di bumi, tapi kalau kita lihat ke atas, ke langit Indonesia. Di sini banyak sekali keanekaragaman ya, flora dan fauna khas Nusantara. Ada yang terbang apa aja di situ? Ada gajah betul, burung, ada pohon kelapa, burung, ada merak ya, ada badak juga, ada anggrek, betul.
Betul, Masya Allah. Jadi di sini semua Habibie ingin mengingatkan kepada kita ya bahwa kita tuh betul-betul harus menjaga sumber daya alam ini. Tapi juga Indonesia bukan hanya kaya dengan sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya pun juga melahirkan banyak sekali budaya-budaya sangat-sangat kaya gitu ya. Coba kita lihat di sekeliling kita ada 5 panel kuningan. Apakah mungkin karena kita berada di Patra Kuningan? Ini panel-panel budaya yang terbuat dari kuningan. Dimulai dari di sebelah sana ada ya betul, dari panel budaya dari Jawa dan Bali. Dan mereka ada gunungan ya, gunungan. Kenapa ditaruh di tengah? Karena yang Habibie, ibunya yang Habibie dan juga istrinya orang Jawa. Dan juga kalau di sebelah kanan ini ada panel budaya dari Sulawesi. Karena yang Habibie berasal dari Sulawesi. Dan di sebelah kiri ada panel budaya dari coba Kalimantan. Sumatera ada Magadak ya. Oh iya, bawahnya. Nggak Dari kelihatan bawahnya. Kalimantan ya, Kalimantan dari, dan juga di sini ada dari Indonesia bagian timur, Papua ya, suku Asmat. Nah, kenapa sih ini lobby budaya dan juga lobby bangsa ini, ini? Karena menurut Habibie, kalau budaya dan juga agama itu bersinergi positif, itu akan melahirkan iman dan takwa sebagai fondasi kita dalam melahirkan banyak karya gitu. Dan iman dan takwa itu jika terhubung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seimbang, itu akan melahirkan jalan pencerahan untuk manusia. Yang Habibie menggambarkannya sebagai sayap kanan dan sayap kiri dari pesawat. Jadi impact dan impact itu harus seimbang dan terhubung gitu. Ada filosofinya, nanti di sebelah sana kan tadi kita lewat perpustakaan ya. Perpustakaan itu melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini melambangkan iman dan takwa. Tapi ini adalah budayanya. Nah, saya akan antar menuju panel-panel agama. Mari saya antar di sebelah sini. Hati-hati, bergeser sebelah sini nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah Selasa di mana ada 4 panel panel agama. Dimulai dari lukisan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini adalah agama salah satu yang pertama masuk ke Nusantara. Dan di sini disusun secara kronologis gitu. Dan juga kenapa ada Habibie yang muda di sini, karena Habibie ingin mencontohkan dan memperlihatkan bahwa kita berbeda keyakinan tapi sejak dulu bisa coexist, bisa hidup berdampingan gitu ya. Lalu sebelah sini, di sini ada panel agama Islam yang datang itu juga dari perdagangan ya, perdagangan dari Cina, ada kapal, dan ini menggambarkan tentang kita pelaksanaan Cengko. Lalu bergerak ke sebelah sini, ini ada panel agama Islam yang digambarkan dengan Masjid Baitur Rahman di Aceh, Serambi Mekah, kita tahu. Dan juga ini ada surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 46. Kita tahu juga bahwa Masjid Baitur Rahman pada saat tsunami tidak terhantam oleh tsunami gitu ya. Dan terakhir di sini adalah panel agama Kristen dan Katolik gitu ya. Secara kronologis timeline-nya agama Kristen dan Katolik masuknya yang paling akhir di Nusantara. Nah, ini budaya dan agama yang pasti menjadi iman dan takwa, fondasi, dan juga tadi ilmu pengetahuan teknologi. Di tengah-tengahnya ada jembatan, kalau kita bisa lihat. Jembatan ini dinamakan jembatan pencerahan atau jalan pencerahan, Path of Enlightenment. Ini terinspirasi dari kisah Nabi Musa alaihissalam, membelah Laut Merah ya. Itu digambarkan di salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwa sudahkah sampai kepadamu kisah tentang Nabi Musa, gitu ya. Dan juga yang Habibie ingin menggambarkan bahwa apabila imtak dan iptek bertemu akan membuka banyak sekali peluang dan juga jalan pencerahan. Dan kita tahu bahwa waktu itu cerita Nabi Musa itu dihadapi dengan Laut Merah, dan ini adalah Laut Merahnya yang terbelah. Jadi menarik sekali bahwa Habibie dalam setiap sudut rumahnya itu mengandung banyak nilai-nilai dan filosofi makna yang mendalam. Dan di sebelah sana ada taman intelektual. Kita bisa lihat dari sini ada 4 patung ya, Thinker karya August Rodin di sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya ada Ganesha, karena yang Habibie
waktu itu pernah bersekolah di Bandung, di ITB, waktu itu masih Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ya. Dan juga ini adalah area jalan-jalan sore. Nah, lalu juga apa namanya jalanan ini didesain bahwa matahari itu menyorot kepada si pintu ini gitu. Jadi makanya ilmu itu sebagai pencerahan gitu ya. Karena yang tadi kita terkenal dengan satu quote-nya, kecerdasan itu berbahaya tanpa cinta. Tapi cinta itu tidak cukup tanpa kecerdasan. Jadi dan menurut yang Habibie, cinta itu ada 3. Yang pertama cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia dan juga cinta terhadap karya manusia. Jadi apapun karya manusia yang positif itu yang Habibie selalu menghargainya dan juga mengajarkan kita kepada nilai-nilai menghargai sebuah karya dari sebuah pikir manusia. Makanya yang Habibie sering sekali mengibaratkan beliau itu sebagai the thinker, pemikir gitu. Maka dari itulah yang Habibie sama sekali dengan sifatnya the thinker karya Al-Qadam. Jadi itulah sekilas tentang bangunan ini yang dibangun tahun 2009 dan sebetulnya area di tempat Bapak Ibu saat ini berdiri itu dulunya adalah tempat tempat tinggal pas pampres waktu masa beliau jabat sebagai presiden. Ya. Waktu itu dibeli rumah sampingnya ini dan akhirnya waktu setelah menjabat sebagai presiden yang kali ini mendapat hadiah dari negara yaitu rumah tadi kalau di Menteng. Tapi beliau ingin tempatnya hadiahnya di sini aja, di Kuningan aja. Jadilah dibeli satu tanah lagi di sebelah sana yang menjadi sekretariat. Jadi Wisma Habibie dan Ainun ini ada 4 coupling. Pertama adalah rumah pribadinya nomor 1 di sana. Lalu yang nomor 3 itu adalah pendopo yang 11. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Yang nomor 5 itu adalah saat ini sekarang kita berdiri ini adalah perpustakaan dan nomor 7 adalah sekretariat. Nah, yang tadi sering sekali berjalan-jalan sore atau jalan pagi itu 5 km bolak-balik itu rumahnya ini untuk olahraga gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sosok Eyang. Saya pengen bertanya kira-kira sejauh ini mana ruang yang paling menarik untuk teman-teman? Apakah perpustakaan, apakah lobby, apakah ini, atau nama intelektual? Mungkin ada yang mau sharing? Atau mau sharing tentang infeksi pada Eyang? Mungkin banyak. Lobby ya, kenapa? Udah banyak filosofinya ya. Oke, ya. Kita akan menyelami lagi maknanya di rumah pendoponya yang Habibie dan Ainun yang akan ada di sebelah sana. Mari saya antar, kita akan masuk ke rumah pribadinya yang Habibie dan Ainun. Jadi rumah yang ini itu lebih modern gitu ya, rumah ini lebih modern dan rumah yang ini yang akan kita masuki itu lebih klasik ya, dibangun tahun 76 dan mulai dihuni tahun 78. Kita akan masuk ke aula pendoponya dan akan melewati foyer pendopo. Silakan. Dan pada saat hadiah Archie dan aku sedang meramu experience dari sekolah ini kan apa ya yang bisa kita berikan virtual yang waktu tahun 98 bulan Mei tanggal 20 satu hari sebelum Eyang dilantik menjadi presiden itu terjadi diskusi di sini bahwa keesokan harinya kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Eyang biasanya di sini berdiskusi bersama para koleganya, ada 2 meja besar di sini dan di sini. Eyang biasanya duduk di sebelah situ dan juga di hari itu kita bisa baca di dalam buku detik-detik yang menentukan. Waktu itu Eyang Rudi menuliskan di tahun 2006 bahwa satu hari sebelum hari besokannya pengucapan sumpah jabatan, beliau mendapat arahan tentang apa yang besok akan terjadi. Ya. Di tahun 98 itu memang sangat genting sekali ya saat itu, dan kita akan lihat bagaimana waktu itu ucapan sumpah jabatan presiden adalah awalnya pada
tanggal 21 Mei 98 di Istana Merdeka diucapkanlah sumpah jabatan presiden tersebut. Ada hal yang menarik di sini yang saya ingin share. Kalau kita perhatikan betul kata-katanya, gitu ya, dan juga ini memang tertuang dalam undang-undang gitu ya, yang Habibie betul-betul memegang amanah tersebut. Dalam 19 bulan kepemimpinannya sebagai presiden, beliau mengubah lebih dari 200 regulasi dan undang-undang yang kita bisa rasakan efeknya, dampak baiknya sampai sekarang. Ada yang bisa sebutkan kira-kira apa saja yang waktu itu beliau lakukan pengubahan regulasi? Salah satunya adalah kebebasan pers ya, kebebasan pers, lalu juga otonomi daerah, lalu juga pembebasan tahanan politik, karena yang Habibie ingin bahwa semua orang bebas berpendapat. Kita merdeka tapi belum bebas berpendapat, itu yang Habibie perjuangkan di demi melakukan demi demokrasi yang mana seringkali didiskusikan di ruangan ini. Gitu. Dan di dalam sumpah jabatan presiden ini, yang Habibie betul-betul memegang amanahnya, dan setelah itu yang selalu bilang bahwa yang waktu itu sebagai presidennya, yang waktu itu sebagai wakil presidennya, yang juga menguasai 87% dari MPR saat itu karena beliau adalah ketua harian keluarga besar Golkar, dan juga yang selalu bilang bahwa tapi saya tidak salah gunakan kesempatan itu, saya merubah banyak kebijakan untuk bisa melepas landaskan pesawat Indonesia menuju Indonesia yang maju. Nah, sumpah jabatan presiden akan kita dengarkan saat ini. Sebentar lagi akan ada suara dari Habibie. Mari kita simak. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, mematuhi undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh manusia, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya Itu adalah sumpah jabatan presiden Habibie, dan kita tahu bahwa ini adalah momen terakhir sebelum pada besokannya yang Habibie, ini adalah momen terakhir yang Habibie bertemu dengan Pak Harto. Dan besokannya tanggal 22 Mei 98, beliau sebelum mengumumkan kabinet reformasi, yang pertama beliau lakukan adalah membuat Bank Indonesia menjadi independen, karena saat itu krisis yang Indonesia alami bukan hanya krisis moneter dan juga politik dan sosial segala macam, tapi yang paling mendasar menurut Eyang Habibie yang membuat Indonesia crash landing itu adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan tersebut beliau coba restorasi dengan mengeluarkan Bank Indonesia di luar dari kabinet, di luar dari kuasa presiden, karena memang betul-betul independen seharusnya. Lalu juga banyak sekali regulasi yang beliau ubah di ruangan ini. Ruangan ini tadinya adalah lapangan badminton. Jadi sebelum tahun 92 itu lapangan badminton ini digunakan oleh anak-anaknya gitu ya. Namun juga yang Habibie sering sekali mengadakan buka puasa bersama, lalu juga sering sekali menjamu tamu-tamu spesial dengan minuman es kelapa cincau. Jadi teman-teman berkesempatan untuk bisa mencicipi sedikit es kelapa cincau, silakan. Dan juga ada di jalan pasar. Lalu juga teman-teman akan saya berikan kesempatan untuk banyak mengambil foto di sini, dan juga menuju ruang memorial. Baik, Ibu. Pendopo ini dibangun tahun 2006 dan ini kita bisa lihat ya di atas ceilingnya lebih rendah, gitu. Ruangan ini juga lebih hangat, lebih klasik gitu ya. Dan kita telah sampai di ruang memorial. Di sini adalah tempat di mana yang Habibie dan yang Habibie disemayamkan kali sebelum dimakamkan di taman makam. Agak merapat di sini sedikit. Ini adalah ruang memorial di mana yang Habibie sebelum dimakamkan di taman makam. Jenazah beliau diletakkan di sini, dan waktu itu saya berkesempatan untuk memimpin membaca tahlil dan yasin di depan sini, dan kita mengenang betapa luar biasanya yang Habibie telah mencontohkan, dan yang lainnya juga telah mencontohkan bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat luas seperti mata air yang Habibie
Jadi selalu mengulang-ulang jadilah mata air yang jernih supaya kita bisa menebarkan manfaat yang luas seperti yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa menebarkan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan bahwa pribadi yang sangat ramah, sangat hangat, gitu ya, yang dicontoh juga oleh Habibie, betapa beliau betul-betul sangat inklusif. Di ruangan ini pula juga apabila ada open house Lebaran, beliau menyelami satu demi satu dan menanyakan kabar, gitu. Terus juga menanyakan dari mana dan lain-lain seperti itu. Dan saat ini kita akan menghentikan ciptaan sebenarnya. Dan untuk bagian ini kita jangan spill dulu supaya mendapat sepanjang 48 tahun perkawinannya beliau berdua tidak pernah terpisah dan juga selalu didampingi oleh yang lain. Kita tahu adalah seorang dokter anak, seorang dokter juga orangnya juga sangat observant, sangat perhatian, very attentive kepada yang Habibie, dan juga jadwal minum obatnya, jadwal makan, jadwal segala macam istirahat itu diatur sedemikian oleh RM, sehingga begitu kehilangan akan yang Habibie waktu itu mengistilahkan separuh jiwa saya yang telah pergi. Dan saat itu yang Habibie betul-betul merasakan kehilangan yang dalam, sehingga mencari yang Ainun di setiap sudut rumah. Inilah ruang-ruang itu di mana yang Habibie mencari Ainun di mana, dan ada saran dari dokternya bahwa melihat kondisi mental dan juga kesehatan yang Habibie yang sangat penting.